Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya, saudara-saudara? Alhamdulillah. Semoga saudara tetap sehat karena suasana perubahan suhu menjadikan orang imunnya berkurang. Sehingga kalau saudara tetap sehat imun baik, maka mengikuti perkuliahan pertemuan ke-12 ini dengan nyaman. Ini adalah ilmu sosial budaya dasar ISBD pertemuan ke-12 dengan menampilkan tema kasus penyalahgunaan iptek yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan religius bagi kehidupan masyarakat. Pada pertemuan kemarin ke-11 kita sudah membahas bagaimana iptek itu sebagai alat bantu manusia. Ya, iptek adalah sebagai alat bantu manusia mempermudah bagaimana kehidupannya, bukan sebagai yang menjajah manusia atau malah menyibukkan manusia, tetapi sebagai alat bantu untuk manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya. Saudara sebagai mahasiswa tentunya lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan, bersosialisasi dengan masyarakat, atau ketika saudara atau bahkan masyarakat itu antar sesama itu selanjutnya terbantu dengan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan sebagai ancaman atau sebagai penyebab terkait dengan hilangnya nilai-nilai etis atau hilangnya nilai-nilai religius. Karena bagaimanapun orang di Indonesia itu sangat erat dengan nilai etis dan religius karena orang ketimuran. Ini adalah perkembangan teknologi dari masa ke masa, maksudnya disimpulkan dari, ya kalau kita ngomong teori Darwin itu kan seperti ini ceritanya. Jadi dari seperti kera, nenek moyang saudara, meskipun apakah benar atau tidak, mungkin kalau saudara mengikuti agama saudara salah, tetapi minimal bukan faktanya, tetapi belajar dari teori Darwin itu adalah terkait dengan peradaban yang digunakan, bukan tubuhnya, tapi peradaban yang digunakan oleh manusia selanjutnya, itu terjadi perkembangan yang luar biasa. Yang terakhir adalah ini, dunia dengan internet, dunia dengan komputer, yang dahulu semua peralatan itu berbeda dengan sekarang. Begitu juga handphone. Kalau pada kesempatan ini ditampilkan contoh terkait dengan teknologi adalah handphone, perkembangannya begini. Dan sekarang luar biasa perkembangannya. Ini adalah tahun sekitar 98, saudara mungkin baru lahir atau bahkan akan lahir ya. Selanjutnya perkembangannya seperti ini sekitar tahun 2004-2005. Sekarang yang lebih baik, saudara pasti hari ini mungkinnya lebih baik. Dari perkembangan teknologi ini, dari lembar ini, yang bisa diceritakan bahwa setiap saat terjadi perkembangan yang luar biasa. Semuanya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Tetapi syaratnya adalah pertama, tidak boleh melanggar dari etika. Kedua, tidak boleh melanggar dengan nilai religius, agama. Mengapa? Karena etika sama agama itu standar manusia untuk menjadi terbaik dalam kehidupannya. Kalau dia melanggar etika, pasti akan menyengsarakan orang lain, mengganggu orang lain. Begitu juga ketika melanggar agama, dipastikan yang bersangkutan akan menjadikan ya ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya sebagai alat untuk misalkan memusuhi orang lain, menjatuhkan orang lain, atau bahkan menjadikan kehidupan ini lebih jelek. Bukan sekedar media sosial. Maksudnya, di dalam gambar ini, bukan sekedar media sosial di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak sebatas terkait dengan handphone, saudara. Tetapi semua ilmu pengetahuan yang saudara pelajari di kampus, itu mulai dari A sampai Z, itu adalah hal yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Begitu juga teknologi. Hanya pada kesempatan ini, saya menampilkan gambar yang teknologi yang perkembangannya luar biasa sebagai alat untuk jejaring, alat untuk berkomunikasi, dan selanjutnya. Padahal kalau berbicara
ilmu pengetahuan saudara misalkan yang jurusan transportasi misalkan, maka banyak perkembangan alat untuk transportasi, ilmu pengetahuan untuk transportasi. Secara teknis misalkan, ketika Kota Surabaya menghadirkan alat transportasi massal yang digunakan untuk publik dan free, gratis, dengan cukup memberikan atau mengumpulkan botol aqua atau botol minuman mineral, itu kan pada dasarnya bagus ya, tetapi kalau ada yang menyalahgunakan terkait dengan penggunaan atau mencari botol mineral tadi, itu kan tidak bagus. Atau bahkan itu hanya digunakan oleh misalkan pemerintah kota Surabaya untuk berkedok menghamburkan keuangan daerah. Itu kan tidak bagus. Intinya bahwa keberadaan alat bantu transportasi pertama harus sesuai dengan kebutuhan publik, itu dibutuhkan. Kedua, hal itu tidak menjadikan sebagai alat misalkan permusuhan antara rakyat dengan pemerintah. Ketiga, dia mempunyai semacam perlindungan terhadap seluruhnya. Jangan sampai gara-gara gratis selanjutnya orang yang di situ selalu kehilangan baik uang, handphone, tas ataupun lainnya. Ini kan malah membahayakan terkait dengan ya perkembangan teknologi transportasi terkait dengan yang menjadi hal yang dibutuhkan di Surabaya. Begitu juga terkait dengan teknologi-teknologi yang lainnya di Surabaya. Intinya bahwa kehadiran transportasi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan ya bisa melindungi dan mengantarkan seluruh warga kota Surabaya kemanapun yang gratis. Itu hal yang baru. Ketika dihubungkan dengan bukan sekedar media sosial, bukan sekedar alat transportasi yang gratis, tapi bagaimana aman, selamat, dan cepat. Itu yang lebih penting. Bisa ditarik ke wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi yang lainnya tentunya. Bahaya atau kami menampilkan hal yang membahayakan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maha dahsyat. Pertama adalah bahaya pertama tentang kriminal. Jadi perkembangan iptek itu bisa mendatangkan kriminal. Baik, nah ini kan saya contohkan terkait dengan orang yang di depan komputer bisa digunakan untuk menggarong dolar atau rupiah, bisa digunakan untuk ya ini bisa bermacam-macam dengan komputernya ini, dengan sorotan-sorotan yang negatif, bisa digunakan untuk mencuri sesuatu, bisa digunakan untuk ya meneropong atau bahkan mengunci seseorang. Intinya, saudara mungkin sering kalau di WA, WhatsApp saudara atau email atau bahkan yang paling sering ya WhatsApp sama SMS. Mama minta pulsa atau minta bla 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 dapat hadiah bla bla bla. Itulah sebetulnya yang seharusnya digunakan untuk kebaikan manusia. Bahkan selanjutnya bisa menjadi alat kriminal. Ini tentunya hal yang kita perlu antisipasi. Bahaya kedua adalah lupa dunia lain, asosial. Maksudnya, saudara ketika sangat senang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hadirnya teknologi, selanjutnya saudara tidak mempunyai dunia lain. Maksudnya, kita contohkan ya, ini hanya terkait dengan laptop ya, atau media sosial ya, yang ditampilkan, digambarkan dengan laptop. Saudara sudah lupa terkait dengan yang lain. Orang tua mengajak, misalkan, berkunjung ke saudara, sudah tidak mau. Diajak untuk makan bersama, untuk meningkatkan kekeluargaan, sudah tidak mau. Ini menjadi masalah besar kalau ini dibiarkan. Bahaya ketika prostitusi, ya saudara pasti paham terkait dengan prostitusi terselubung di media sosial. Kalau dahulu orang-orang prostitusi itu di jalan-jalan raya, sekarang cukup dengan media sosial atau media ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mereka bisa berprostitusi yang
Tetapi sekarang para penegak hukum juga tidak kalah untuk bagaimana menangkap mereka dan memprosesnya. Bentuk keempat, sentra perilaku menyimpang. Nah, ini saya kosongkan bahwa banyak sekali terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa yang menjadi keinginan hadirnya menjadi sebagai sentra perilaku menyimpang. Jadi gara-gara teknologi selanjutnya saudara bisa berbuat yang negatif. Bahkan dalam UTS UAS pun gara-gara atau menggunakan ya bentuk keempat ini misalkan. Bahaya kelima adalah hoax. Ini adalah pasti saudara paham terkait dengan hoax yang khususnya dalam politik ya. Meskipun ini juga bisa dipelajari dalam banyak hal. Dalam dunia politik, hoax adalah yang sangat membahayakan terkait dengan masa depan sebuah negara. Dia akan menjadikan seseorang yang benar menjadi salah ataupun sebaliknya, sehingga saudara perlu memahami terkait dengan informasi apakah hal itu benar atau salah. Hoax adalah pernah menjadi ancaman terkait dengan masa depan sebuah. Taruhlah contoh saudara mengikuti pilkada di KI kemarin pada waktu 2018 atau 2017 atau 2014 ketika Pileg. Itu luar biasa banyak hoax-nya. Bahkan pada 2020 kemarin, pada 9 Desember, di kota-kota besar masih terjadi hoax. Tetapi pada kekinian, berbeda dengan pada 2014 atau 2012, yang mana hoax sekarang semakin orang mampu untuk menyaring terkait dengan informasi. Jadi terkait misalkan kampanye dengan menggunakan hoax, mengkambing hitamkan dengan black campaign atau negatif campaign terhadap seseorang dengan hoax, hal itu selanjutnya tidak terlalu berpengaruh. Perlu dipahami bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menjadi penjara bagi saudara atau bagi siapapun. Karena kalau dia menjadi penjara, maka ilmu pengetahuan dan teknologi yang awalnya digunakan untuk memudahkan saudara menjadi manusia yang lebih mudah mengerjakan segala kehidupan, selanjutnya saudara dia terpenjara dengan itu semuanya. Jangan sampai karena mempunyai WhatsApp, selanjutnya 24 jam hidup saudara dengan WhatsApp. Gara-gara punya Twitter, setiap saat saudara tweet Facebook ataupun yang lainnya. Sekarang yang mungkin tren bagi saudara mahasiswa, khususnya yang suka eksistensi, tentang TikTok. Hampir setiap saat saudara mencari melihat informasi tentang TikTok, atau bahkan itu semuanya sebetulnya bagus. Kalau saudara menampilkan, saudara bisa menjadikan WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, atau lainnya digunakan untuk alat bantu saudara untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk menjadi semacam penjara bagi saudara dalam menjalani kehidupan. Sehingga semuanya mendasarkan pada ya nilai-nilai etika dan nilai-nilai agama. Intinya bahwa hal itu tidak diperbolehkan untuk melanggar etika ataupun religius. Selanjutnya, hal ini perlu dipahami. Penyalahgunaan etis dan religius itu sebetulnya mereka sadar menyalahi etika. Agama menjadi penjaga dari penyalahgunaan etik. Saudara-saudara, pada kesempatan ini berbicara etis, etika, maka siapa sih yang tidak sadar kalau seseorang, saudara khususnya, itu tidak menyalahi etik? Pasti saudara sadar dan sebetulnya menjauhkan dari hal yang saudara lakukan itu. Begitu juga terkait dengan agama. Kelakuan saudara, perilaku saudara, ketika melanggar agama, itu pasti saudara juga sadar
Meskipun saudara tidak hafal tentang teks suci agama, ataupun ayat, ataupun hadis, tetapi saudara paham, oh ini melanggar agama. Sehingga pada kesempatan ini, saudara, sebelum saudara ada yang melakukan penegakan hukum, kalau ada penegakan hukum terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa itu menjerat saudara. Saudara inginnya misalkan berbagi terkait dengan sebuah informasi yang ingin dianggap paling cepat memberikan informasi itu. Nggak tahunya saudara memberikan informasi yang salah. Akhirnya saudara bisa masuk penjara ketika undang-undang IT, ITE ya, itu kemudian ditegakkan. Sehingga saudara, ketika pada kesempatan ini kita ngomong penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu harus tidak keluar. Maksudnya kehadiran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh keluar dari etika dan religi, itu supaya teman-teman atau saudara aman dari penegakan hukum undang-undang IT. Itulah perkuliahan pada hari ini, pertemuan ke-12. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi saudara menyongsong masa depan saudara bebas dari iptek yang merugikan saudara. Intinya, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk memudahkan saudara dalam menjalani kehidupan ini, membantu sesama, dan bahkan menghadirkan karya terbaik anak bangsa. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.